Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya? Sukacita. Wah, kurang semangat. Apa kabar teman-teman semua? Sukacita. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, hari ini Bapak akan mengajar coding. Sebelum Bapak mengajar coding, untuk ketua kelasnya berdoa. Amin. Alhamdulillah. Baik, silakan berdiri teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dialah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, berikutnya Bapak akan mengabsen anak-anakku semua. Sebelum Bapak absen, coba lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong dibuang. Ada? Ada. Ya, terima kasih. Baik, Bapak akan mengabsen pada hari ini. Tanggal berapa? Tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 6. Bapak akan mengabsen tanggal 6 bulan November 2025. Abigail hadir, Jennifer hadir, Kenan hadir, Maisia, Mayumi, Melinda, Sekvianus, Vinky, Yosima, Bintan, Fatur, Fernando, Vincent, Friskaila, Sakit, Najwa hadir. Nah, coba kita lihat presentasinya hari ini.
Wah, ternyata 100% semua. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, anak-anakku semua, Bapak sudah mengirimkan link tadi di grup. Silakan dibuka untuk kita ice breaking dulu dalam pengetahuan sebelum kita belajar coding. Sebelumnya Bapak akan memberikan kelompok dulu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berikan namanya. Kelompok 1 mau diberikan nama apa? AI. Kelompok 2 ChatGPT. Kelompok 3 Gemini. Kasih namanya seperti itu, silakan. Itu adalah bekerja kelompok, pengetahuan tentang AI dan yang lain-lainnya. Pura-puranya aja. Ya. Satu aja, Pak. Pura-pura. Oke, semuanya bekerja ya, saling tanya jawab. Iya, Pak. Silakan. Ke inti pelajaran. Generate AI dan prompt engineering. Selamat datang di petualangan pembelajaran AI yang interaktif. Di sini ada progres 100% jika mengikuti semua, apabila teman-teman mengikuti. Jika tidak, ini tidak akan mencapai 100% dan poinnya akan berkurang. Oke, kita mulai dari pengantar Generate AI. Sebelumnya ada yang tahu atau yang sudah menggunakan AI? Ada yang tahu? Kelompok ChatGPT. Apakah sudah sering menggunakan Generate AI seperti tadi? ChatGPT, Gemini, Cloud, dan yang lainnya? Sudah? Sudah. Yang Anda ketahui apa tentang AI itu? AI adalah sebuah data digital yang memproses sebuah data informasi yang kemudian diberikan kepada sang pencari data itu. Iya, sangat baik. Ada yang lain? Pengetahuan tentang AI. Kelompok Gemini? AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Untuk kelompok AI? Sudah pernah mengetahui? Sudah. Apa itu tentang Generate AI? Yang menurut Anda ketahui? Biasanya saya gunakan untuk saya menggunakan informasi atau bisa menjadi salah satu otak umum kita. Baik. Ya, sangat baik semuanya. Jawabannya tidak ada yang salah. Semuanya betul. Jadi, apa itu gen atau generate AI? AI yang biasa atau yang bisa diciptakan oleh apa? Konten seperti teks, gambar, kode, dan musik. Contohnya kalau teks apa?
ChatGPT, dia menulis puisi, artikel, dan email. Untuk gambar itu contohnya apa? Misalkan kalau DAL-E 3, dia menuliskan gambar kucing astronot di bulan. Lalu gambarnya menimbulkan gambar kucing yang sedang ada di astronot atau di bulan. Itu. Kalau Midjourney-nya, dia menggambarkan artistik dan kreatif berkualitas tinggi. Lanjut, Stable Diffusion, open source, bisa dijalankan dengan lokal. Jadi tidak hanya di online tapi di lokal host. Tapi bisa data tersimpan. Itu seperti itu. Dari masing-masing gen AI. Apa sih AI dari perbedaan tradisional dan gen AI? Teman-teman bisa mengetahui jika AI tradisional klasifikasinya adalah email spam atau bukan. Prediksi harga saham besok naik atau turun. Deteksi ada wajah di foto ini. Rekomendasi film yang mungkin disukai. Seperti itu. Untuk gen AI-nya, menulis artikel, puisi, kode dari nol. Itu jika menulisnya. Jika menggambarnya, lukisan dari deskripsi teks. Menciptakannya, musiknya, videonya, desain yang diinginkan. Berdialognya, percakapan natural seperti manusia. Kita coba teman-teman melihat video berikut ini. Para ahli memiliki berbagai definisi terkait kecerdasan artifisial KA bergantung pada perspektif masing-masing. Kepala dan Manley tahun 2019 mendefinisikan KA sebagai kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Sementara itu, Paul dan Manford tahun 2010 mengartikan KA sebagai bidang kajian yang fokus pada sintesis dan analisis agen komputasional yang dapat bertindak dengan cara yang cerdas. Russell dan Murphy 2010 lebih lanjut mendefinisikan KA sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Agen tersebut dapat melakukan proses berpikir seperti manusia, thinking humanly, bertindak seperti manusia, acting humanly, berpikir secara rasional, thinking rationally, dan bertindak secara rasional, acting rationally. KA berkaitan dengan penciptaan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleks yang biasanya dilakukan oleh manusia, menjadikannya suatu disiplin yang inovatif dan terus berkembang. Pemahaman literasi kecerdasan artifisial KA bagi peserta didik mencakup beberapa aspek penting yang harus dikuasai untuk menghadapi era digital dengan lebih baik. Peserta didik perlu memahami dasar-dasar konsep KA, serta bagaimana sistem KA beroperasi, termasuk proses pembelajaran mesin dan teknik-teknik yang digunakan. UNESCO 2021. Pemahaman tentang data sangat penting, yaitu mengenali jenis data yang digunakan dalam pengembangan model KA, serta memahami bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Latrobe and Gold 2019. Peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis terhadap aplikasi KA, termasuk mempertimbangkan aspek etika dan bias yang mungkin muncul. Mereka perlu memahami dampak sosial dari keputusan yang diambil oleh sistem KA dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Hagedorn 2020. Literasi KA juga mencakup keterampilan praktis, seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem KA, serta pemahaman dasar tentang pengkodean dan penggunaan alat KA yang relevan. UNESCO 2021. Dengan menguasai aspek-aspek tersebut, peserta didik akan lebih siap untuk berkontribusi dalam diskusi mengenai teknologi dan penerapannya, serta menerapkan keterampilan tersebut dalam konteks kehidupannya sehari-hari.
Oke. Dari cuplikan video ini, tadi ada disinggung tentang KA. Ada yang tahu apa itu KA? Ada yang tahu? Ada yang tahu? KA? Tadi sudah disinggung, ada juga panjangannya. Ada yang mendengarkan? Jika mendengarkan pasti tahu. KA yaitu kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan buatan. Dari manusia ke robot, robot diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Kalau disinggung lagi ada KA. Apa itu? K-nya sudah. K-nya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu coding. Jadi KKA itu adalah coding kecerdasan artifisial. Seperti itu. Codingnya untuk apa? Untuk apa? Untuk memprogram suatu yang akan dibuatnya. Lalu menimbulkan kecerdasan. Setelah kecerdasan dibuat, bisa lanjut ke artifisial, yaitu menjalankannya. Itu. Oke, kita lanjut. Lanjut, kita ke kemampuan luar biasa generate AI. Yang pertama adalah membuat teks. Yang kedua, bisa meringkas dokumen panjang menjadi pendek. Lalu dia bisa tanya jawab. Yang teman-teman sudah bisa melakukan itu. Lalu bisa membuat coding, tulis kode, cari booknya, dan lain-lainnya. Lalu bisa menimbulkan gambar. Lalu bisa terakhir brainstorming. Seperti itu. Bagian ini selesai. Lanjut kita ke keterbatasan. Keterbatasan dalam AI itu apa? Yang pertama adalah halusinasi. Yang terkait dengan AI bisa berbohong. Makanya teman-teman harus teliti dalam memprogram kalimatnya. Terus berikutnya ada bias. Bias itu lebih hati-hati. Ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kata-katanya. Gitu. Itu di bias. Berikutnya adalah kurang aksi sehat. Tidak punya pemahaman dunia nyata seperti manusia. Jadi dibuat oleh manusia tapi dia tidak bisa manusia. Nah, seperti itu, ya. Oke, berikutnya adalah keamanan dan privasinya. Jangan pernah memasukkan data rahasia ke AI atau ke publik. Contohnya seperti apa? Data diri, nik teman-teman itu jangan sekali-sekali untuk dipromosikan di situ. Terus apa lagi? KTP jika sudah punya, itu pun sangat berbahaya. Ya, seperti itu. Itu dalam keterbatasan. Lanjut kita ke prompt engineering-nya. Apa itu prompt? Ada yang tahu? Apa itu prompt? AI. Contohnya seperti apa? Kita memberi perintah. Kita memberi perintah. Tulis emailnya dalam profesional. Nanti kita akan coba praktekkan, ya. Prompt engineering, seni merancang prompt untuk hasil terbaik skill masa depan yang wajib kita kuasai. Prinsipnya adalah prinsip emas di masa yang akan datang. Oke,
Kita sudah selesai di prompt engineering. Lanjut kita ke teknik dasar prompt engineering. Sekarang coba teman-teman buka chat GPT-nya. Ya, di HP buka chat GPT-nya. Sudah? Kita akan praktek mencoba skenario. 1. Menulis email. Sekarang coba ketik Anda adalah seorang manajer tim. Titik. Anda perlu mengirim email kepada 5 anggota tim Anda untuk mengingatkan mereka tentang titik-titiknya. Terserah teman-teman. Deadline-nya. Proyek alpha atau 0 yang akan jatuh tempo hari apa ini? Hari apa ini? Kamis. Kamis ini, titik. Anda ingin email itu singkat, profesional, namun tetap ramah. Coba tuliskan skenarionya seperti yang sudah dibacakan tadi. Ketika sudah, lanjut di generate. Apa yang dijawab oleh AI-nya? Apa? Anda adalah seorang manajer tim. Titik. Anda perlu mengirim email kepada 5 anggota tim. Anda untuk mengingatkan mereka tentang deadline. Deadline-nya kapan? Misalkan hari ini tanggal 6 bulan 11 2025. Proyeknya titik-titik yang akan jatuh tempo pada hari Kamis ini. Anda ingin email itu singkat, profesional, namun tetap ramah. Dijawab apa oleh? Semoga kalian semua dalam keadaan saya ingin mengingatkan bahwa deadline untuk proyek masalahnya kepada komunikasi. Mohon pastikan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab kita dapat diselesaikan tepat waktu. Jika ada kendala atau hal yang perlu dibahas lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi. Semangat terus, salam. Nah, itu dijawab oleh AI seperti itu. Bahasanya bahaya atau tidak? Bahaya tidak? Tidak. Jadi ada kalimat-kalimat yang sudah baik. Itu belum ditunjukkan dengan berikutnya seperti menuliskan from-nya. From itu tujuan dari kita apa? Seperti itu. Dan bla 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 bla. Seperti itu. Oke, berikutnya. Coba tuliskan skenario berikutnya. Meringkas teks. Kalau tadi panjang, sekarang kita coba ringkas. Tulis, Anda diberi artikel berita panjang tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian di Asia Tenggara. Titik. Anda ingin mendapatkan poin-poin utamanya dengan cepat. Nah, tugasnya teman-teman tambahkan, coba tulis from-nya apa. Anda bayangkan akan menempelkan teks artikel setelah from. Jadi,
teman-teman sudah punya file yang akan diinginkan, itu lanjut disandingkan dengan kalimat ini. Sekarang tanpa file, coba dijawabnya apa dengan AI? Tentu, jika ada memiliki akibatnya, silakan jadikan di sini. Nah, berarti karena dia tidak ada promnya, jadi dia menjawab seperti itu. Tapi kalau promnya sudah ada, pasti jawabnya sesuai dengan file yang kita inginkan, seperti itu. Oke, sudah jelas? Lanjut ke berikutnya. Di skenario 3, yaitu brainstorming ide. Silakan ditulis. Anda bekerja di departemen pemasaran sebuah perusahaan minuman, titik. Anda ditugaskan untuk mencari 5 ide nama baru untuk produk kopi susu gula aren yang menyasar target pasar Gen Z. Dijawab apa? Berikut adalah 5 ide nama untuk produk kopi susu gula aren Gen Z. Gen Z. Beras modern dan kredit serta menghalangi 5 Spotify dan Google. Oke, sangat baik. Terus? Siapa lagi? Apa tadi sebelumnya? Aren Pie, Kopi Glow, Sugar Beras Aren, Indonesia Aren, dia memberikan apa tadi? Mencari 5 ide. Itu judulnya di situ ada. Oke, lanjut. Permainan perbaiki from buruk ini. Coba. Di bawah ini adalah prompt yang buruk. Tugas Anda memperbaikinya menjadi prompt yang baik, spesifik, berkonteks, dan jelas. Coba teman-teman buat kalimat seperti ini. Ada yang buruk dan ada yang baik. Silakan. Ini prompt buruknya, ceritakan tentang Elon Musk. Prompt baiknya, bertindaklah sebagai jurnalis teknologi. Tulis ringkasan 3 poin tentang 3 perusahaan utama yang dipimpin Elon Musk atau Tesla, SpaceX, dan X, dan jelaskan misi utama masing-masing perusahaan dalam 1 kalimat. Semuanya mencoba. Apa yang dikatakan oleh AI ketika prompt-nya buruk? Misalkan tadi diceritakan tentang Elon Musk. Apa keburukan dari Elon Musk misalkan? Cerita baiknya ini di bawah. Sudah? Kenan? Mayumi? Melinda? Yosi? Gimana? Sudah mencoba? Abigail? Jenny? Gimana? Sudah? Dijawab apa? Yang buruknya? Ada yang sudah bisa? Ya.
Oke, jadi akan memperbaiki from yang kita tulis jelek dijadikan baik, seperti itu. Oke, sekarang coba Anda perbaiki dari kalimat from buruk ini. Buatkan saya resep. Bagaimana Anda akan memperbaikinya? Pikirkan resep apa untuk beberapa orang, alat apa yang dimiliki, tingkat kesulitan waktu masak. Nah, kayak gitu. Silakan. Ini konsep berpikirnya ya, konsep berpikirnya ini. Resep apa, untuk berapa orang, alat apa yang dimiliki, tingkat kesulitan, waktu masaknya. Oke. Atau pilih salah satunya saja, misalkan resepnya apa aja. Buatlah saya resep masakan sayur asam misalkan. Buatkan saya resep masakan untuk beberapa orang misalkan. Itu bisa digunakan seperti itu kalimatnya. Gimana, Kenan? Dijawab apa? Buatkan saya resep Makanya sesuai untuk baik 4 orang sertakan hidangan dalam termasuk tentang Iya, betul. Seperti itu. Terima kasih, Kenan. Oke, ini sama saja yang buruk jadi diperbaiki. Yang ini perbaikan from, sama saja. Bagian 7 kita memasuki kuis. Silahkan teman-teman masuk ke yang tadi, ini ada di kuis latihan. Silakan mencocokkan kalimat-kalimat konsep AI dan definisinya. Silakan berkelompok, saling bertukar pikiran. Ya, definisinya apa? Definisinya apa? Sudah? Sudah? Berapa skornya? Baik, untuk refleksi pembelajaran hari ini, Bapak sudah mengirim linknya kepada teman-teman semua. Tolong diisi. Ini from LKPD untuk menyusun from konten edukatif berbasis AI. Kelompok 1 AI. Ini langsung di sini ya, ganti kelompok jika kelompok 2 ChatGPT. Oke. Ganti kelompok untuk ChatGPT, untuk Gemini kelompok 3. Silakan diisi. Apa itu from engineering? Nomor 2, perhatikan, nomor 2 ini buatlah 3 prompt perkataan atau perbedaan yang berbeda untuk topik etika digital bagi remaja. Jadi buatkan 3, nanti output hasil yang diketik itu jawabannya apa dari AI itu.
Oke? Oke. Lanjutnya, teman-teman membuat evaluasi apakah output tersebut akurat dan etis yang dijawabnya itu. Yang kelima, bagaimana cara meningkatkan kualitas output tersebut. Silakan. Silakan. Silakan kerja kelompok. Saling bertanya satu sama lain. Hai, David. Sudah. Bisa nggak? Hah? Stress ya, Bang? Grupnya dibuka. Ada yang sudah selesai? Jika sudah selesai, Bapak akan masuk sebagai guru. Nanti penilaiannya apa? Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Oke. Hah? Serius? Oh, luar biasa. Oke, silakan berdiri semuanya. Ya. Silakan berdiri semuanya. Angkat kedua tangannya. Goyang-goyangkan. Oke, maju ke depan. Goyangkan. Loncat. Ayo loncat. Ya, loncat. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Atas perhatian dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf dalam pembelajaran Generate AI dan Prom. Terima kasih, sampai ketemu di hari besok dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Dan